Justru saya meminta Pak Mahfud belajar lagi masalah hukum. Walaupun beliau profesor mungkin agak-agak lupa karena mungkin juga karena pengurangan daya ingat akibat umur kan gitu. Jadi sebaiknya Pak Mahfud belajar lagi, buka-buka lagi. Dan Pak Mahfud MD sedikit menyindir dan menyinggung pernyataan saya kemarin ketika saya ditanya oleh Pembasmi News ya terkait dengan saya sedang melakukan kegiatan berita acara pemeriksaan. Dan saya juga minta Pak Mahfud diperiksa. Ya. Namun Pak Mahfud membantah, katanya itu bukan pemeriksaan dan saya dianggap kurang paham hukum. Justru saya meminta Pak Mahfud belajar lagi masalah hukum. Walaupun beliau profesor mungkin agak-agak lupa karena mungkin juga karena pengurangan daya ingat akibat umur kan gitu. Jadi sebaiknya Pak Mahfud belajar lagi, buka-buka lagi. Ya, kalau saya datang ke polisi diminta untuk klarifikasi atau apapun bahasanya, memang dalam KUHP atau KUHP itu tidak secara eksplisit disebut apakah proses klarifikasi itu merupakan satu kalimat ya atau satu nomenklatur yang dinyatakan oleh undang-undang bahwa itu adalah pemeriksaan atau itu adalah pengujian dan lain, tidak ada, karena ini merupakan satu terminologi. Pak Wibowo itu apa? Siapa? Ya, sebentar. Mahasiswa mana? Beliau bukan mahasiswa, Pak. Kalau saya baca, Bukan mahasiswa. pengacara, Pak Mahfud. Kalau saya baca pengacara, ya. Pengacara Iya. itu nggak ngerti hukum gitu. Nah, lalu ada seseorang, Pak, yang melaporkan Tio ke polisi. Kalau nggak salah di Polres Tangerang Selatan, kalau nggak salah. Banyak ya. Iya. Ada laporan di situ, ada juga ke Barreskrim, ada pengaduan ke Barreskrim. Tetapi ada yang lucu, Pak. Ini karena kaitannya dengan Pak Mahfud. Saya minta Pak Mahfud menangkap ini. Jadi ketika melaporkan itu, seseorang itu diterima oleh polisi, dan kemudian si orang ini juga mengusulkan supaya Pak Mahfud juga ikut diperiksa, karena katanya pada forum ketika Pak Tio mengatakan bahwa dia misalnya menghina presiden, menghina SPPG dan segala macam gitu ya, itu ada Pak Mahfud dan menikmati itu di forum itu dan juga menyiarkan di kanal media sosialnya Pak Mahfud. Pak Mahfud minta tanggapan dikit tentang itu. Boleh Pak ya? Apa itu Nah, tanggapannya? itu lucu-lucu aja tuh. Gini loh, orang menikmati parodi lalu tertawa terbahak-bahak itu bukan tindak pidana. Kalau mau yang dilaporkan saya dan Rocky Gerung karena ikut tertawa, yang di situ yang ketawa ribuan kan, Iya. sambil Iya. bertemu. Itu ketawa berjamaah apa itu malam itu ya? Tidak dipanggil semua, Hmm. tidak dilaporkan Hmm. semua gitu ya. Iya. Gitu. Kalau mau dilaporkan, pasal berapa yang mengatur orang menertawai sebuah parodi atau menertawai kritik itu lalu dilaporkan sebagai tindak pidana. Tindakan pidana. Apa? Itu. Iya, iya, iya. Tidak ada pidana kalau Iya, iya. tertawain semua aja, Iya, iya. tangkapan semua aja, Iya. semua orang itu satu ya. Jadi nggak apa-apa kalau saya dipanggil oleh polisi gitu datang. Saya malah kebetulan nih mau bicara soal Tio di Pak Wibowo itu apa? Siapa? Ya, sebentar Pak. Mahasiswa mana? Beliau bukan mahasiswa, Pak. Kalau saya baca, Bukan mahasiswa. pengacara Pak Mahfud. Kalau saya baca pengacara, ya. Pengacara Iya. itu nggak ngerti hukum gitu. Itu nggak ngerti bedanya. Ini loh, Pak Mahfud diperiksa loh. Diperiksa itu kalau sudah menjadi kasus hukum. Kalau dalam kasus pelaporan itu namanya dimintai keterangan. Nah, kalau orang sudah jadi tersangka lalu saksinya dipanggil itu namanya diperiksa. Sudah di pengadilan diperiksa. Ini antara diperiksa dan dimintai keterangan aja. Saya kira mahasiswa dia. Pengacara Pak. Kalau dibaca di berita yang saya baca ke pengacara. Saya sendiri nggak kenal. Saya nggak kenal juga sih. Ya udahlah. Integritas adalah kata kunci untuk melakukan apapun. Melakukan apapun. Teman-teman yang mau aktif di dunia usaha, hari ini Anda akan masuk ke dunia usaha dan berbicara mencari investasi, mencari partner investor. Adakah investor yang mau menaruh uangnya di kegiatan usaha yang laporan keuangannya tidak beres? Tidak ada. Semua mensyaratkan integrity is the future of our currency. Mata uang di masa depan itu adalah integritas. Dan ini yang akan membuat posisi kita lemah di dalam percaturan global ketika integritas tidak segera ditumbuhkan dan kalau dibicara sih jadi benteng moral. Itu sebabnya kenapa integritas ini penting. Nah, tapi ini juga salah satu masalah. Saya sampai kumpulkan di Jakarta. Apa? Sekolah-sekolah yang berasaskan dan berlabelkan Islam, integritasnya rendah. Sampai dikumpulkan di Jakarta. Bisa diingat tuh nanti. Kumpulkan semua. Kenapa? Karena mereka mengejar nilai tapi melupakan integritas. Ini teman-teman, PR tersendiri. Kenapa institusi yang berbasis Islam justru
seringkali kompromi pada urusan kejujuran itu sering jadi masalah. Bukan sering, hampir selalu jadi masalah. Nah, itulah sebabnya kenapa usaha untuk membangun ini di tingkat pendidikan itu harus jadi kesadaran bersama. Tidak ada pilihan memulai yang seperti ini dari puncak. Tidak mungkin dikerjakan dari bawah. Harus dari yang paling atas. Semua pimpinan institusi pendidikan, maka harus mereka menerapkan yang disebut sebagai integritas dalam semua urusan. Ketika sekolah-sekolah yang di atas 95% itu dikumpulkan di Jakarta, sekolah Muhammadiyah ada beberapa yang banyak, sekolah Al-Azhar ada beberapa yang banyak, tapi yang paling banyak dari sekolah-sekolah yang dijajar itu dari berbagai wilayah Indonesia adalah penabur. Sekolah penabur nilainya tinggi, integritasnya tinggi, sampai mereka bisa foto lebih dari 40 sekolah itu berjajar. Kasih juga lihat, luar biasa. Teman-teman, ini PR yang harus dibereskan. Dan tidak bisa lagi kita mengandalkan hengki-pengki di masa depan. Tadi disebutkan soal persepsi korupsi kita. Saya termasuk yang meyakini bahwa praktek korupsi itu yang sistemik, yang greedy, itu pada akhirnya akan bisa dikendalikan. Saya menganalogikan korupsi itu seperti praktek perbudakan. Ada masa di mana mempraktekkan perbudakan itu normal. Saya analogikan korupsi itu seperti rasialisme, rasisme. Ada masa rasis itu normal. Di Eropa sampai dengan tahun 40-an, 50-an, rasis itu normal. Di Amerika Utara, rasialis itu normal. Malah kita tidak membayangkan restoran dibagi dua, laki, hitam dan putih. Perempuan dibedakan, tidak punya hak pilih. Kulit berwarna tidak punya hak yang sama untuk masuk pendidikan. Rasisme itu eksis. Tapi hari ini orang-orang yang berpandangan rasis itu dan anak turunannya tidak ada lagi yang dihormati. Semua dianggap sebagai praktek primitif yang ditinggal. Korupsi hari ini bisa jadi, praktek tidak integritas itu bisa jadi masih ada. Tapi yakinlah ini adalah praktek primitif yang hanya persoalan waktu, pelan-pelan akan hilang. Akan dipaksa kita semua oleh sistem untuk bisa berintegritas. Prosesnya memang jalannya pelan. Dan di Indonesia jauh lebih pelan lagi proses itu. Jauh lebih pelan lagi. Ini teman-teman semua, tren yang sedang terjadi di dunia, bagaimana integritas menjadi kunci. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin coba kaitkan dengan bagaimana di dalam roda pemerintahan, proses demokrasi kita, itu bisa membereskan persoalan integritas ini. Ini tidak sederhana, teman-teman. Sama sekali tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Hari ini, di berbagai tempat di dunia, terjadi penurunan kepercayaan kepada lembaga demokrasi. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Lembaga-lembaga demokrasi mengalami penurunan kepercayaan Republik. Kenapa mengalami penurunan kepercayaan? Karena ada berbagai... Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik sekali ya. Bagaimana Firdaus, seorang pengacara yang ya beberapa waktu ini viral teman-teman ya. Lantaran beliau melaporkan Tio Ardianto, ya, mantan BEM UGM kepada kepolisian, ya terkait dengan bagaimana ya diskusi Tio di kanal YouTube-nya Pak Mahfud MD teman-teman ya beberapa waktu lalu, dan dianggap menghina presiden. Dan ternyata bukan hanya Tio saja yang dilaporkan oleh Firdaus ini, ternyata ada Rocky Gerung, bahkan Mahfud MD teman-teman. Nah, yang menariknya adalah ketika tahap pertamanya ya pernyataan dari Firdaus ini ditanggapi oleh Mahfud MD ya kan. Namun yang menariknya adalah apa yang dikatakan Mahfud MD adalah terkait dengan ya sebenarnya Pak Mahfud nggak tahu ya siapa itu Firdaus, ya dikira Pak Mahfud itu adalah seorang mahasiswa. Ternyata bukan. Dan ketika Pak Mahfud itu tahu bahwa itu adalah
seorang pengacara, dan Mahmud mengatakan bahwa loh pengacara kok nggak ngerti hukum, kata Pak Mahmud, teman-teman. Dan setelah itu ya, bagaimana Firdaus ini menanggapi lagi pernyataan dari Pak Mahmud MD. Nah, yang menarik dari pernyataan Firdaus ini, bahkan ia mengatakan dan membantah tudingan dari Mahmud MD ya. Bahkan dengan sombongnya ya, Firdaus ini mengatakan walaupun Pak Mahmud itu profesor, kata Firdaus ya kan, ya bisa saja ia lupa ya karena faktor umur, usia dan sebagainya. Ini sangat-sangat kocak sih teman-teman ya. Masa iya sekelas Firdaus malah ngajarin Profesor Mahmud MD. Ini kan lucu dan kocak teman-teman. Ini kan bentuk kesombongan yang sangat luar biasa sudah. Karena gini, Pak Mahmud itu kan adalah tokoh yang pernah menjadi cawapres, pernah menjadi hakim MK, pernah menjadi Menko Polhukam. Artinya beliau mempunyai sejarah panjang dalam dunia hukum, ya kan. Bahkan apa yang disampaikan oleh Mahmud MD itu bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman. Dan saya yakin apa Mahmud MD dan Firdaus ini juga ya beda jauh lah, beda kelas, bagaikan bumi dan langit, ya kan. Saya yakin bahwa ya apa yang disampaikan Firdaus ini ya hanya mencari sensasi saja sebenarnya. Bagaimana